Oke, belum bisa share screen. Oh iya, oke. Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, kita lanjut untuk kuliah. Untuk remedi nanti saya inikan dulu ya, infokan ke admin dulu biar nanti dicek siapa-siapa yang masih kurang nilainya ya. Oke, kita akan bahas tentang obat-obat anestetik dulu. Jadi mungkin kalau pada tindakan-tindakan yang kayak pembedahan gitu ya, ada upaya untuk membuat kondisi pasien yang apa ya istilahnya terhindar dari rangsangan nyeri yang ditimbulkan selama tindakan-tindakan medis itu dilakukan ya, itu di anestesia atau di anestesi. Nah, di sini eh, ada yang sifatnya umum, general anestetik, ada yang lokal anestetik. Jadi ada dua kondisi ya. Kalau anestetik lokal biasanya untuk keadaan apa ya, tindakan medis kecil, misalnya luka ya, atau mungkin kayak mencabut gigi itu eh, cukup dengan anestetik lokal sudah memadai, gitu ya. Tidak perlu yang besar-besar di total anestetik atau di anestetik umum gitu. Kalau tindakan pembedahan besar, memang biasanya menggunakan anestetik umum. Yang kita lihat dulu untuk anestetik umum. Jadi sebetulnya prinsipnya ya kurang lebih sama ya, mencoba menghambat saraf ya, sehingga proses nyeri itu hilang. Intinya itu sih. Jadi baik yang lokal maupun yang general atau umum itu dua-duanya sama-sama pada fungsi penghambatan saraf. Nah, cuma kalau di lokal itu saraf tepi, saraf rahang yang apa ya tadi misalnya ada luka dijahit, nah, yang di apa tutup atau diblok rangsangan nyerinya hanya di saraf-saraf lokal, saraf-saraf perifer saja, sehingga tidak ada pengantaran rangsangan nyeri ke saraf pusat ya. Tapi kalau yang general atau umum, anestesi ini adalah menghambatnya pada sistem saraf pusat. Jadi saraf perifernya menangkap ada sinyal yang bisa dilanjutkan, diteruskan, ya ditransmisikan dan seterusnya sampai berlanjut. Tapi ketika sampai di saraf pusat dia tidak sampai di sana, sehingga tidak ada apa istilahnya persepsi ya, persepsi nyerinya tidak terjadi gitu ya. Jadi kita tidak bisa menilai rangsangan yang datang dari saraf-saraf yang ada di tubuh bagian lain karena saraf pusatnya diblok gitu. Nah, ada beberapa perhatian. Jadi ya ini ada kaitan dengan distribusi senyawanya ya, jadi senyawa obat yang eh, akan digunakan dalam anestesi ini. Biasanya ada apa ya, ada obat kan ada di metabolisme dulu, didistribusikan misalnya ya. Itu kita perlu mempertimbangkan beberapa organ atau fungsi organ ya. Di sini contohnya ada hati atau liver dan ginjal. Jadi ini kaitan dengan faktor distribusi atau bersihan clearance. Jadi nanti setelah obat ini bekerja, dia akan di metabolisme lalu dibersihkan dari tubuh. Nah, ini ada kaitan dengan fungsi ginjalnya. Kalau hati tadi fungsi metabolismenya, lalu nanti akan dibersihkan atau clearance ini di ginjal. Beberapa dari senyawa-senyawa yang digunakan banyak yang punya sifat toksik, jadi terhadap organ-organ ini juga, sehingga
Ya ini ya ada beberapa hal senyawa contoh fluoride, bromide, kemudian metabolisme senyawa hidrokarbon yang terhalogenasi, ada halogennya, ada eh, misal kayak tadi brom, iod ya, itu kan senyawa halogen ya. Itu tadi metabolismenya juga punya pengaruh toksik terhadap organ-organ tadi hati dan ginjal. Kemudian eh, ini juga kaitan ke ekskresi yang di atau mungkin fungsi dari anestesi ini kadang-kadang akan disampaikan dalam bentuk apa sih ya, uap begitu ya, uap yang nantinya akan dimasukkan dalam sistem respirasi. Jadi bagaimana kemampuan seorang ini bisa menghirup eh, vapor atau uap dari senyawa-senyawa yang sifatnya volatil atau mudah menguap dari si senyawa anestetik tadi. Jadi banyak dari anestetik yang memang eh, karakternya adalah senyawa yang berupa senyawa mudah menguap atau volatil. Jadi nanti dia akan memang sengaja dipasang lalu lewat alat bantu nafas apa ya, di bagian pernafasan lalu dia dialirkan begitu ya, nanti si pasien yang sedang dibedah ini akan menghirup senyawa obat tadi lewat udara pernapasannya. Nah, bila ada kelainan-kelainan misalnya kayak asma dan gangguan-gangguan perfusi atau yang lain, itu akan dipertimbangkan ini memungkinkan atau tidak gitu ya. Kalau tidak memungkinkan ya tidak dilanjut dengan cara seperti itu. Mungkin misalnya jalur injeksi misalnya ya tadi. Tapi rata-rata memang ada injeksi, ada eh, apa namanya inhalasinya. Oke. Terus kaitan dengan penyampaian obat ketika sudah masuk dalam darah, jadi ada sistem kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh darah yang nantinya juga harus mendistribusikan obat ini sampai ke saraf pusat misalnya ya. Ini juga ada kaitan dengan kemampuan tadi di tekanan darah, perfusi darah. Itu kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi gangguan-gangguan di jantung, ya tentunya tidak akan apa ya memadai eh, apa ya secara optimal dari obat-obat yang sudah tadi mungkin lewat diinjeksikan atau mungkin sudah diinhalasikan begitu. Jadi, itu lalu sistem saraf sendiri juga begitu karena itu jadi target utamanya ya. Jadi perhatian pada beberapa senyawa yang tadi terhalogenasi bisa membuat masalah-masalah mungkin keganasan, terus apa ya ada kejadian mungkin memicu kekejangan dan sebagainya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian jadi pada kondisi kehamilan kadang ada beberapa senyawa anestetik tadi yang bisa melintas pada sawar darah plasentanya. Jadi menembus plasenta, lalu mungkin juga berpengaruh pada janin yang sedang berkembang dalam rahimnya ya. Ya. Ini ada tahapan-tahapan dalam periode anestetik umum. Jadi tadi kita lakukan induksi dulu ya, biasanya eh, disampaikan lewat injeksi untuk menghilangkan kesadaran pasien dulu, lalu eh, setelah mulai kehilangan kesadaran, penyampaian obat disampaikan lewat inhalasi. Jadi alat lewat apa namanya ventilator gitu ya. Lewat ventilator nanti akan ditanam uap apa ada uap dari obat-obat inhalasi ini akan dimasukkan di situ. Nanti akan terhirup gitu ya, masuk ke dalam darah juga sampai ke alveoli dan sampai ke dalam darah, lalu dia akan terdistribusi sampai ke otak. Nah, nanti jadi ini tahapan maintenance-nya, jadi menjaga gitu ya selama proses pembedahan itu berlangsung akan dijaga sepanjang waktu dengan metode seperti tadi diinhalasikan.
Terus nanti kan selesai pembedahan, berarti proses akan dihentikan supaya pasien akan sadar kembali. Jadi obat-obat yang tadi diinhalasikan akan dihentikan, menunggu apa ya bersihan. Jadi eh, apa, menunggu hilangnya efek begitu ya, hilangnya efek dari obat-obat tadi. Kemudian pasien akan mulai recovery, akan sadar kembali. Nah, di sini obat-obat tadi akan apa ya hilang fungsinya melalui proses metabolisme, kemudian diekskresikan, dibuang begitu ya, lewat mungkin ada yang ginjal, ada yang eh, jalur yang lain. Jadi ada 3 tahapan induksi, biasanya akan diinjeksikan obat-obatnya, kemudian itu bisa obat-obat kayak diazepam apa ya untuk menghilangkan kesadaran. Eh, Juga akan beri ketenangan juga pada pasien yang kan kadang-kadang cemas ya, operasi membuat kecemasan tersendiri gitu, takut dan sebagainya. Nah, itu eh, biasanya pasien akan ditenangkan ya, menghilangkan kecemasannya dengan obat-obat penenang tadi. Ya, sekaligus tadi meniadakan kesadaran, kemudian setelah itu dilanjut dengan anestetik inhalasi. Terus itu dilewatkan saluran nafas. Oke, di saat tahap terakhir recovery. Nah, eh, pada tahapan tadi anestetik itu tadi berjalan, eh, akan timbul hilang rasa sakit ya, analgesia. Analgesia. Nanti selama proses analgesia berlangsung tadi, pembedahan akan dijalankan ya. Eh, nah, di sini sebetulnya ada tahapan-tahapan yang kadang-kadang juga apa ya fatal, eh, di tahap di situ ada medullary paralysis ya. Jadi kadang pasien ada yang meninggal misalnya, eh, tidak bisa melewati fase recovery-nya, terus selesai tapi operasinya berjalan tapi selesai pasien meninggal misalnya ya. Itu ada kadang terjadi hal demikian. Jadi ini kira-kira prosesnya step 1 analgesia, step 2 excitement, lalu surgical anesthesia. Jadi ini pas pembedahannya memang berjalan yang mungkin intens, nyerinya luar biasa gitu ya. Tapi itu bisa ditekan dengan obat-obat yang sedang disampaikan lewat inhalasi. Kemudian nanti akan masa-masa, maksudnya sebelum masa recovery akan melewati fase 4 medullary paralysis. Ini pada analgesia. Jadi pasien akan mulai ya apa ya dicoba juga dites, suruh ngitung 1, 2, 3, pasti bisa, tapi begitu angka sekian dia udah nggak nyambung lagi, udah tidur gitu ya biasanya. Mulai eh, tidak sadar, terus mulai kehilangan rasa sakit. Nah, ini kayak obat-obat diazepam atau benzodiazepin kan obat yang bekerja pada sistem GABA ya, sama aminobutyric acid yang kemarin kita ada singgung-singgung di farmakodinamika ya. Jadi ketika obat ini bekerja membuka saluran ion klorida, eh, apa ya, membuat saraf dalam posisi tidak aktif gitu ya. Jadi sulit menghantarkan rangsangan nyeri itu diposisikan begitu. Nah, pada tingkatan dosis tertentu dia menghilangkan kesadaran juga ya, sedang tidak hanya tidur tapi sedatif hipnotik gitu ya, sampai kehilangan kesadaran. Eh, di situ ambang rangsangan itu biasanya akan naik. Jadi kalau ada rangsangan-rangsangan nyeri yang mungkin cukup tajam, karena ambang rangsangnya naik dalam situasi seperti itu, orang juga tidak merasakan rasa sakit. Terus tadi ada kecemasan pasien yang mungkin bisa reda ya setelah dapat obat ini, sehingga tidak tidak apa ya, eh,
mengganggu apa sih? Kalau kita cemas kan malah terpicu stimulasi saraf ya. Jadi malah mungkin rangsangan nyeri itu tadi akan jalan gitu. Lalu kita ya, dengan obat-obat yang tadi bekerja pada sistem GABA, kita bisa redam hal-hal tadi. Di tahap 2, ini excitement, biasanya ada peningkatan tekanan darah, lalu laju respirasinya juga naik, denyut jantung ya, takikardi, dan ini kadang-kadang terjadi midriasis dan seterusnya. Eh, jadi biasanya tahapan ini diinginkan terlewat secara cepat, set, tidak terlalu lama-lama ya, jadi supaya tidak membahayakan pasien. Nah, setelah itu mulailah akan berangsur pada posisi yang tadi mulai normal kembali, nafas respirasinya mulai normal kembali gitu. Jadi ada peningkatan tapi kemudian akan mulai menurun ya. Jadi excitement yang pendek inginnya hanya dilalui secara singkat oleh si pasien. Nah, obat-obat yang tadi terinhalasi akan bisa masuk ke dalam otak ya dan memberikan penekanan atau blokade pada saraf-saraf pusat sehingga tidak terjadi tadi ya persepsi nyeri ya. Eh, Dalam posisi seperti itu ada juga aktivitas-aktivitas yang meredam kontraksi otot misalnya ya, sehingga pada proses operasi akan memudahkan. Jadi ada relaksasi, respirasinya tadi udah berjalan normal, eh, apa ya, pernapasan sudah ada, tapi sudah tidak cepat kayak tadi ya. Kemudian operasi bisa berjalan karena tadi proses nyeri sudah diblokir begitu di saraf pusat. Nah, nanti ini tadi ya, ada kondisi yang memang cukup fatal, bisa memicu kematian bila mana proses ini agak panjang gitu. Ada paralisis di medula, di otak mas ya, di bagian otak medula terjadi paralisis yang biasanya akan membuat depresi nafas, depresi pada vasomotorik, ya, lalu bisa menimbulkan kematian. Nah, sebisa mungkin fase ini terlewat dengan cepat juga, ya, sehingga tidak sampai menimbulkan kematian. Jadi ya memang ada risiko ya, memang betul ada risiko ketika orang menjalani pembedahan di anestesi begitu secara anestesi umum, ada risiko-risiko kematian seperti itu yang bisa saja terjadi ya. Karena ada mungkin faktor tadi organ dan sebagainya yang mungkin bermasalah, sehingga fase 4 ini kadang-kadang jadi panjang dan memicu kematian. Jadi oleh faktor-faktor obat tadi ada depresi-depresi pada pusat-pusat tertentu yang bisa memicu kematiannya. Makanya mungkin penting ya mengatur apa sih ya dosis, perhitungan apa ya waktu dan seterusnya yang tadi organ ya fungsi organ cek dan sebagainya sehingga memang memungkinkan bahwa operasi memang bisa berjalan mulus lancar gitu ya. Kalau ada salah satu yang bermasalah di organ, makanya tadi perhatian pada organ-organ itu menjadi suatu perhatian penting. Oke. Nah ini obat-obat tadi yang sudah masuk ke dalam otak itu akan bisa memblok rangsangan atau persepsi nyeri ya tadi dengan cara tadi blokade pada saluran ion natrium kalium sehingga menghambat ya aliran masuk dari ion-ion natrium tadi dan tidak bisa memicu eksitasi. Jadi ya kurang lebihnya sebenarnya sama ya. Ada hambatan pada perjalanan rangsangan gitu ya, tetapi sudah berjalan di saraf pusat. Jadi obat tadi kita sampaikan lewat jalur inhalasi masuk ke paru,
sampai ke alveoli, masuk ke dalam darah, pertukaran ya darah dan udara tadi ya karena ini terinhalasi. Jadi ada udara yang bawa obat masuk ke dalam darah, darah terbawa terus sampai ke otak dan membawa obat tadi di dalam otak atau di saraf di neuron-neuron yang ada di saraf pusat terjadi mekanisme seperti ini. Blokade terhadap saluran pemasukan ion natrium sehingga tidak bisa dilanjutkan ya perjalanan nyeri tadi persepsi yang tadi ditransmisikan dari saraf perifer ke saraf pusat diblok di sana. Jadi blokadenya di saraf pusat bukan di saraf tepi. Nah, kalau lokal sebetulnya ya kurang lebihnya sama seperti ini, tapi dia ada di saraf tepi. Jadi, nah, ini tadi ya, ada beberapa obat ya. Tadi di awal-awal ada obat-obat GABA agonis ya, kayak diazepam, misalnya itu akan memberikan efek inhibitori ya, akan membuka saluran ion klorida dan terposisikan saraf-saraf itu menjadi apa namanya terisi oleh klorida yang muatannya negatif gitu ya, sehingga tidak terjadi penghantaran rangsangan karena situasi saraf itu diistirahatkan. Jadi di sini ya Cl yang masuk, kemudian muatannya jadi negatif dan membuat tadi posisi saraf tidak terpicu untuk melakukan penerusan rangsangan. Nah, ketika pemberian obat-obat seperti tadi GABA apa namanya sendiri gitu ya. Di sini tadi mekanismenya dia akan membuat aktivasi pada saluran ion klorida ya, memasukkan ion klorida yang negatif ini ke dalam sel saraf ya, terjadi posisi yang disebut hiperpolarisasi atau yang tadi muatannya negatif tadi ya sulit untuk diaktifasi gitu. Tapi dengan lanjutan tadi ada GABA, terus dilanjutkan dengan anestetik-anestetik yang diinhalasikan tadi, eh, aktivitas pengikatan GABA itu diperkuat. Ya. Jadi eh, pemasukan ion klorida jadi semakin tinggi ya di dalam ini digambarkan panahnya makin besar ya. Artinya penguatan pada posisi hiperpolarisasinya akan dipertahankan lebih tinggi. Ya akan sulit untuk menjalani eksitasi. Jadi ada suportif ya. Jadi saling mendukung gitu ketika tadi ada GABA dilanjut dengan inhalasi anestesi umum obat-obat ini kayak Halutan atau apa ya, nanti dia akan membuat kondisi saraf tadi makin makin ter terkondisikan potensialnya menjadi negatif lebih lebih panjang gitu. Nah, ini yang anestesi eh, yang tadi induksi tadi ada injeksi-injeksi ya. Biasanya diberikan secara intravena atau intramuskular, eh, misal ketamin ya contohnya. Ini ada ya injeksi. Nah, kalau yang diinhalasikan ini ada apa contoh isofluran, contoh itu memang volatil atau mudah menguap. Jadi begitu diberikan dia akan membentuk uap, lalu uapnya akan terhirup oleh saluran nafas kita ya, karena tadi memang sengaja dialirkan lewat ventilator gitu sehingga terarahkan pada saluran nafas kita, sementara kita sendiri akan bernafas ya secara natural bernafas sehingga dia akan terhirup dan masuklah ke dalam paru-paru, masuk ke alveoli, alveoli masuklah ke dalam darah. Jadi ada yang memang ya mungkin tadi orang yang bermasalah dengan gangguan-gangguan di saluran nafas mungkin bisa digantikan dengan ini contohnya ya dengan yang injeksi misalkan bisa saja ya. Oke.
Ini contoh-contoh yang inhalasi, ada nitrit oksid atau nitrous oksid, eh, kemudian ada gas-gas tadi ya, halotan, enfluoran, isofluoran, metoksifluoran, dan seterusnya ya. Itu senyawa-senyawa ini akan bertindak sebagai anestesik yang tadi mudah menguap tadi ya. Nah, tadi di awal-awal sering tadi diberikan anestesi injeksi untuk induksi dulu, yang tadi kita gunakan seperti tiopental itu dari fenobarbital, atau midazolam dari alprazolam, atau midazolam dari benzodiazepin, diazepam turunannya, turunan-turunan diazepam, atau mungkin ada yang lain, ketamin, propofol, etomidat itu juga bisa. Bentuknya ini adalah injeksi. Terus ini, ya, beberapa obat kadang dikombinasi dengan relaksan otot ya. Jadi tadi mungkin beberapa tidak sekedar eh, sedatif hipnotiknya, tapi juga dia punya kemampuan untuk merelaksasi otot ya. Karena tadi dalam posisi akan dibedah biasanya memang diinginkan kondisi otot yang mengalami relaksasi. Kemudian ini anestetik inhalasi. Jadi tadi ya fungsinya untuk memaintenance, jadi yang sudah tercapai kondisi yang analgesia tadi akan dipertahankan tadi dengan cara memperkuat pembukaan saluran klorida ya dari GABA yang tadi sudah aktif, didukung dengan obat-obat yang tadi diinhalasikan ya, nanti akan berlangsung lebih kuat pemasukan ion kloridanya, jadi membuat posisi saraf-saraf di saraf pusat, neuron-neuron yang ada di saraf pusat mengalami proses hiperpolarisasi yang sulit untuk diaktifkan, sulit dibangkitkan gitu, sehingga tidak meneruskan rangsangan yang terjadi, yang sedang berlangsung ya, ada rangsangan nyeri yang sedang berlangsung. Terus eh, ya dari obat-obat yang tadi sudah melekat di saraf pusat, blokade-blokade rangsangan nyeri ini kan juga tidak berjalan terus-menerus ya. Jadi suatu saat ikatan yang sudah tercipta ini akan pecah. Jadi akhirnya nanti akan ada apa ya penghilangan efek ya, karena ikatan obat dengan tempat kerjanya sudah tidak tidak terikat lagi gitu. Jadi obatnya sudah lepas lagi sehingga eh, dia akan dibawa ke darah untuk dibawa ke hati untuk menjalani metabolisme. Nah, seiring dengan waktu tadi kan akhirnya obat-obat akan mulai turun ya efeknya. Nah, orang yang sudah mengalami hal ini akan mulai mengalami recovery. Jadi kita udah berhitung kira-kira berapa lama operasi berjalan, proses inhalasi anestesi ini akan apa ya akan dilakukan sampai berapa lama, akan diperhitungkan ya dosis waktunya, hingga nanti begitu operasi sudah selesai, eh, memang obat sudah akan dihentikan, kemudian pelan-pelan nanti ada masanya ikatan obat di tempat kerja akan lepas ya, dan obat akan dibawa oleh darah untuk di eh, metabolisme dan diekskresikan. Nah, pasien akan mulai recovery. eh, ini tadi ya ada beberapa kondisi yang apa sih misalnya harus terlewati ya, paralisis. Jadi kalau itu berjalan mungkin terlalu tinggi, katakan mungkin depresi tadi berjalan terlalu berat. Nah, di pusat ya namanya otak kan pusat pengaturan ya, kalau kita apa mungkin salah hitung dalam memberikan obat-obat ini ya mungkin depresi
di salah pusat berjalan terlalu berat dan tadi akhirnya malah bikin paralisis yang tadi ya di medula yang juga berat dan menimbulkan kematian. Jadi apa ya harus mungkin perhitungan yang sangat cermat dalam memberikan obat-obat seperti ini. Nah, kadang juga mungkin ya ada faktor-faktor lain, mungkin kayak luas area tubuh yang kadang-kadang orangnya besar gitu ya. Bisa saja mungkin dosis sudah diperhitungkan, tapi ternyata karena ada distribusi obat di lemak biasanya ya, kadang ada obat yang sampai ke otak, ada yang mungkin tidak ya, karena ada tempat-tempat lain yang jadi penumpukan, karena obatnya kan lipofilik biasanya ya, melekat di jaringan lipid jadinya mungkin. Nah, akhirnya tidak cukup kadar yang tersampaikan di otak, diperhitungkan operasi selesai, efek itu sudah apa ya, pokoknya sesuai lah antara waktu dengan dosis yang sudah diperhitungkan tadi. Ternyata mungkin kadang-kadang ada distribusi obat yang tidak sampai di otak, yang akhirnya mengurangi kadar ya, kadar obat yang sampai di otak. Nah, akhirnya orang sudah istilahnya belum selesai pada masa operasi, dia sudah sadar kembali ya, sudah mulai sadar gitu ya. Itu kadang-kadang ada juga yang bisa demikian. Jadi mesti memang menghitung dengan cermat, memperhitungkan macam-macam ya, faktor-faktor macam-macam tadi. Tapi biasanya kan setelah panjang operasi berjalan kan memang dikontrol ya. Jadi nanti udah, oh ini ternyata si pasien mulai sadar misalnya ya, ada beberapa tanda ya denyut jantung dan lain-lain akan terkontrol, aspirasi dan sebagainya terkontrol, itu akan kelihatan. Loh, pasien udah mulai sadar lagi ya, obat bisa ditambahkan misalnya ya. Jadi harus ada apa ya tindakan kadang-kadang yang relatif cepat untuk segera memasukkan obat kembali, menambahkan obat agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Oke, ini tadi ya obat ya karena apa berupa senyawa volatil, dia akan biasanya lebih cepat terredistribusi ya. Jadi ikatan itu reversible, tapi kemudian lepas lagi dan akhirnya tereliminasi lewat ini. Ada yang apa yang tadi terhirup, keluarnya lewat udara pernafasan juga ya. Ada juga yang eksalasi juga. Jadi ada yang tidak lewat apa ginjal juga ada. Eh, Tadi karena ini diinhalasikan, jadi ada pertimbangan pencapaian konsentrasi minimum di alveoli, minimum alveolar konsentrasi. Jadi konsentrasi anestetik inhalasi yang dibutuhkan untuk mengeliminasi pergerakan pada 50% pasien yang diberi perlakuan pada insisi. Kalau MAC-nya besar, biasanya potensi obatnya kurang bagus ya, kurang poten. Tapi MAC-nya rendah, kita malah memilih yang MAC-nya kecil supaya potensinya bagus atau tinggi. Ya, contohnya Halotan. Nah, ini eh, pada proses perjalanannya ya tadi kan obat terhirup ya, masuk ke paru-paru, masuk ke alveoli, tadi yang mencapai konsentrasi di alveoli, lalu dari alveoli ada pertukaran dengan darah. Jadi obat-obat yang tadi sudah masuk di alveoli akan dibawa ke darah, ke arteri, lalu dia terbawa menuju perjalanan ke otak ya sebagai target kerjanya. Biasanya karena memang apa ya obat ini lipofil, sementara otak merupakan bagian yang memang ada sawar-sawar otak yang lipidnya tinggi ya, jadi lipofilik juga. Jadi obat akan lebih mudah mencapai jaringan-jaringan yang punya eh, ini apa ya kondisi atau kadar lipid yang memang tinggi di sana.
sampailah di otak, lalu jadi proses tadi ya, ada eh, kerja ke saraf-saraf di saraf pusat tadi, neuron-neuron yang ada di saraf pusat, blokade ya, membuat tadi penghambatan yang tadi mungkin lewat GABA ya, obat-obat alprazolam, midazolam tadi diperpanjang ya, diperkuat gitu ya, sehingga sampailah kondisi yang tadi memungkinkan untuk menjalankan operasi. Terus tapi kemudian nanti ada distribusi, jadi setelah mungkin waktu yang diperhitungkan kita mulai hentikan pemberian inhalasinya. Nah, obat-obat yang tadi masih terlekat pada reseptor di saraf pusat akan mulai mengalami redistribusi ya. Lepas dari ikatannya, efek-efek mulai reda, pasien mulai mengalami recovery. Sementara obat itu akan dibawa ke darah yang menuju ke vena. Ya, nanti di sana ada yang dibawa ke hati, ada yang nanti mungkin apa ya tadi karena